Selamat siang Sobat Bari, bertemu kembali dengan saya Agus, saya training koordinator di KBA Bypass Bali. Hari ini kita akan lakukan kembali Facebook Live Yamaha Outboard Motor Indonesia ya. Di sini alamatnya ya Sobat Bari, mungkin Sobat Bari akan informasikan ke rekan-rekan Sobat Bari, Facebook kami, Instagram dan juga YouTube-nya ya. Jadi bisa dilihat di sini Sobat Bari semua ya. Oke, hari ini kita akan coba lakukan live. Temanya adalah pre-operation mesin tempel 2 tak Yamaha ya Sobat Bari. Sebelum kita lanjut bahas lebih dalam lagi, apa sih itu pre-operation? Mungkin saya kupas sedikit ya definisinya. Jadi pre-operation itu adalah kegiatan atau prosedur yang dilakukan sebelum melakukan operasional atau mengoperasikan sesuatu ya. Nah, kalau pre-operation mesin tempel 2 tak itu jadi artinya apa ya Sobat Bari? Jadi itu adalah kegiatan atau prosedur yang dilakukan sebelum Sobat Bari mengoperasikan mesin tempel 2 tak ya, seperti itu. Nah, apa saja prosedurnya? Mari kita bahas satu persatu ya. Nah, di sini sekarang saya ditemani ya Sobat Bari oleh mesin Yamaha 2 tak E15D ya. Ini salah satu mesin tempel Yamaha 2 tak yang populasinya sangat banyak ya di Indonesia, karena ini favorit juga ya untuk para nelayan di Indonesia ya. Jadi rata-rata di seluruh Indonesia untuk kapal-kapal kecil pasti menggunakan mesin tempel ini karena sudah bisa dibilang ini tangguh ya Sobat Bari, seperti itu. Oke, nah apa saja yang perlu dibahas ya, jadi akan saya jelaskan nanti mungkin dari Sobat-Sobat Bahari yang belum pernah tahu nanti akan punya pengetahuan baru ya Sobat Bari. Nah, untuk Sobat Bahari yang sudah ahli juga mungkin kita akan jadi refresh ya, atau mengulang kembali saja ya, seperti itu. Baik, nah ada beberapa langkah atau prosedur yang dilakukan sebelum mengoperasikan mesin 2 tak ya. Nah, untuk mesin baru ada yang namanya prosedur break-in ya. Prosedur break-in itu adalah menyalakan mesin pertama kali pada saat baru dikeluarkan dari ditempel di mesin kapal Sobat Bahari. Nah, itu ada prosedurnya, jadi tidak boleh sembarangan. Kenapa tidak boleh sembarangan? Supaya mesin Sobat Bahari tetap bisa terjaga performanya ya, jadi awet ya Sobat Bahari semua ya. Nah, kemudian kalau mesin lama seperti apa? Nah, mesin lama juga sama, tapi untuk mesin baru saja yang ada prosedur break-in-nya. Perbedaannya di mana nanti kita coba bahas. Mungkin kamera bisa mendekat ya. Saya ada tabel untuk menjelaskan apa sih prosedur break-in itu. Oke. Di sini saya sudah siapkan tabel untuk periode atau prosedur break-in ya. Jadi break-in itu adalah menyalakan atau menghidupkan mesin di 10 jam pertama ya Sobat Bari. Ini informasi ini ada di servis manual, tapi mungkin agak tersembunyi dan juga mungkin agak sulit kalau misalnya Sobat Bari jarang melihat buku servis manual ya. Nah, ini coba saya rangkum dan saya beri warna supaya sedikit menarik ya dan mudah membacanya. Jadi di 10 jam pertama ini terbagi dari 4 waktu ya. Jadi 10 menit pertama, kemudian 50 menit, kemudian 2 jam, kemudian 7 jam ya. Di sini 10 menit ini menyalakan, jadi kondisi yang dinyalakan ini harus dengan beban ya. Beban itu apa? Propeller terpasang dan menempel di kapal. Karena pada saat menyalakan mesin harus dipastikan bahwa mesin itu terendam air ya, supaya sistem pendinginan akan
menghisap air dan menyalurkannya ke jalur pendinginan mesin Sobat Bahari supaya tidak terjadi kerusakan atau overheat seperti itu. Nah, kemudian di 50 menit pertama ini ada RPM tertentu ya, bisa dilihat ini 3000, kemudian di 2 jam berikutnya ini ada di RPM 4000. Nah, setelah yang terakhir adalah 7 jam ini di RPM berapa saja bebas, tapi hindari melakukan full throttle atau gas penuh pada selama 5 menit terus menerus ya. Jadi setelah 5 menit turunkan supaya dia mesinnya tidak panas ya. Nah, setelah 10 jam pertama ini selesai, baru Sobat Bahari bisa melakukan pemakaian secara normal ya. Secara normal itu seperti apa ya, sesuai kebutuhan, mau pelan, mau full throttle, mau kenceng. Nah, seperti itu. Tapi gunakanlah premix atau bahan bakar campur oli itu dengan sesuai anjuran ya. Nah, apakah di sini dan di sini sama campurannya? Nah, ini ada perbedaan Sobat Bahari ya. Jadi untuk prosedur break-in ini komposisinya adalah 1:25. Jadi 1 liter oli untuk 25 liter bahan bakar atau bensin ya. Kemudian untuk di selanjutnya untuk normal, kondisi normal ini adalah 1:50 ya. 1 liter oli untuk 50 liter bahan bakar atau bensin ya, seperti itu. Oke. Nah, tapi ada satu lagi mungkin tips tambahan dari saya informasi. Jadi ada juga mesin 2 tak Yamaha yang menggunakan minyak tanah atau kerosin. Nah, untuk mesin tersebut perbandingannya adalah 1:40 ya Sobat Bahari ya. Itu tambahan informasi saja. Oke. Nah, setelah ini apalagi sih yang perlu diperhatikan oleh Sobat Bahari? Ya, kita turun ke bawah mungkin ada diagram. Nah, di bawah ini adalah diagram sistem bahan bakar ya. Jadi di situ ada jalur selang bahan bakar juga ya Sobat Bahari. Bagaimana caranya bahan bakar masuk atau bensin masuk ke dalam bensin campur oli itu masuk ke dalam mesin 2 tak Yamaha ya. Nah, di sini ada nomor 1 ya, nomor 1 bagian ini. Nah, ini nomor 1 ya. Bagian ini adalah konektor bahan bakar. Dari mana? Konektor bahan bakar tersebut adalah berasal dari tangki ya Sobat Bahari. Itu tangki portable-nya Yamaha ya. Kemudian lanjut ke sini, ini jalur masuk ke bagian nomor 2 ini. Nomor 2 ini apa? Nomor 2 ini adalah saringan bahan bakar. Oke. Di sini fungsinya untuk menyaring air dan juga kotoran yang berasal dari luar ya, atau biasanya dari tangki ya. Seperti itu. Kemudian setelah dari sini akan lanjut masuk ke bagian nomor 3, ini adalah karburator ya. Masuknya lewat apa di sini? Nah, di sini ada juga pompa membran ya namanya Sobat Bahari ya. Seperti itu. Kemudian di sini ada 4. Nomor 4 ini adalah selang ya. 4 ini adalah selang bahan bakar. Dari sini sampai ke saringan bensin ya. Terus ada lagi sini nomor 5. Ini ya. Tadi sudah dibahas juga, ini selang bahan bakar dari saringan masuk ke karburator. Nah, aliran bahan bakarnya seperti apa? Tadi ini sudah dibahas ya. Dari konektor bahan bakar masuk ke saringan bahan bakar, kemudian masuk ke karburator, kemudian masuk ke mesin. Oke. Itu baru diagramnya ya Sobat Bahari. Nah, mungkin kita akan coba lihat di sini ya, ada mesin tadi E15. Jadi kita coba kupas lagi di mesinnya Sobat Bahari. Setelah tadi kita bahas, jadi sebelum kita menyalakan mesin, ini yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Nah, pertama-tama harus kita pastikan terbuka ya. Nah, kita buka dulu, ini top cowling ya, kita buka. Nah, jadi kita bisa melihat secara langsung ya, secara visual, dan bisa kita pegang juga. Nah, yang tadi bahan bakar tadi, ini seperti ini Sobat Bahari ya, aktualnya ya. Ini konektor. Ini adalah konektornya, ini selang. Ini menuju ke saringan bahan bakar, dari saringan bahan bakar masuk lagi selang ke sini ya. Masuk ke membran, ini itu pompa ya. Pompa yang ini dengan negative pressure dari karburator, kemudian nanti masuk ke karburator seperti itu. Nanti baru akan terhubung ya. Ini lakukanlah pengecekan pada mesin Sobat Bahari, jadi dilihat dan disentuh ya.
juga dicium baunya apakah terjadi kebocoran, karena jika ada kebocoran maka sistem bahan bakar mesin Sobat Bahari akan terganggu. Nah juga kenapa tadi saya buka, jadi jika ada uap bensin di sini ya, kan nanti kita akan menyalakan ini pasti ada percikan listrik atau juga ada percikan api. Ini sangat berpotensi bisa terbakar ya Sobat Bahari tanpa sengaja seperti itu. Oke. Nah, setelah kita cek dari kondisi jalur bahan bakar di mesinnya, sekarang kita coba pengecekan di tangki bahan bakarnya ya Sobat Bahari. Nah ini pada saat Sobat Bahari akan menyalakan mesin, sudah pasti harus menyambungkan selang dari tangki ke mesin Sobat Bahari ya. Ini modelnya seperti ini konektornya ya. Kita masukkan. Nah, harus bunyi seperti itu ya, klik. Dan ini sudah dipastikan kuat. Seperti itu ya. Ini terhubung kemana? Nah, selang ini akan terhubung ke tangki ya Sobat Bahari. Nah, ini adalah tangki portable dari Yamaha ya. Di sini kita punya selangnya dari sana ya, terhubung ke tangki portable ini ya Sobat Bahari. Ini konektor yang sama seperti di mesin ya. Ini ada selangnya. Kemudian masuk ke ini ada komponen primary pump. Nah ini juga harus diperhatikan Sobat Bahari karena di sini ada panah ya Sobat Bahari. Ini harus mengarah ke arah saluran mesin ya. Kalau terbalik nanti malah yang dari mesin masuk ke tangki. Oke, seperti itu. Ini untuk komponen bahan bakarnya. Nah pada saat akan menyalakan, ini jangan lupa Sobat Bahari juga membuka skru ventilasi pada tangki portable ini ya. Kita buka 1, 2, 3. Ini cukup 3 putaran. Ini supaya uap dari tangki portable ini terbuka, jadi tidak, nanti kalau tidak dibuka nanti dia akan seperti mengkerut ya si tangkinya karena tersedot oleh mesin seperti itu. Baik. Nah, apalagi sih yang perlu diperhatikan? Nah, contohnya nih Sobat Bahari, tangkinya kosong. Pada saat akan melepas tangki ini, apa yang perlu Sobat Bahari lakukan? Ini harus ditutup lagi Sobat Bahari. Jadi ventilasinya ini harus ditutup sampai rapat ya. Ini tutup rapat baru dibuka konektor ke mesinnya. Nah, ini diturunkan dari kapal Sobat Bahari ya, sudah pasti ya. Ini setelah turun dari kapal baru kita lakukan pengisian bahan bakar. Oke, gimana caranya? Kita buka tutupnya saja Sobat Bahari ya. Ini buka. Nah, berapa banyak yang harus dimasukkan ke dalam tangki ini? Ini tangki portable ini kapasitasnya 24 liter. Kira-kira tadi yang sudah saya bahas di awal, untuk campuran premix bahan bakarnya itu 1 berbanding 50 ya. Jadi kalau misalnya 24 liter berarti setengahnya ya Sobat Bahari ya. Nah, mungkin Sobat Bahari bisa lihat di sini ya, ini ada 1 liter oli Yamalub 2T. Nah ini adalah oli campur yang digunakan untuk mesin tempel Yamaha Sobat Bahari ya. Tapi bagaimana nakarnya ini kalau misalnya ini 1 liter, karena ini kan butuhnya hanya setengah liter ya. Nah jangan takut Sobat Bahari, karena kita pun menyediakan khusus untuk tangki portable ini dengan takaran yang sudah langsung setengah liter ya Sobat Bahari. Jadi untuk Yamalub 2T setengah liter bisa langsung Sobat Bahari masukkan ke dalam tangkinya ke sini ya sampai habis. Kemudian setelah selesai masuk olinya, jangan lupa ya, oli harus terlebih dahulu Sobat Bahari. Setelah olinya masuk semua, baru kita lakukan pengisian bahan bakar ke dalam tangki ini ya. Jadi ini saya hanya simulasi saja ya, jadi nggak akan saya masukkan. Ini nanti setelah selesai, tadi oli masuk semua, kita masukkan lagi bensin seperti itu. Nah setelah
Oli masuk, bensin juga masuk, tapi bensin pun tidak boleh terlalu penuh ya Sobat Bari, karena nanti akan meluap ya. Pada saat tekanan temperatur panas, itu akan mengembang. Jadi terlalu banyak uap yang keluar dan nanti mungkin akan tumpah keluar dari ventilasi ini, seperti itu. Nah setelah tadi dicampur ya, jangan lupa lakukan digoyang-goyang ya, dikocok sampai cukup ya, secukupnya. Ini biar dipastikan bahwa oli dan bensin yang ada di dalam tank ini sudah tercampur dengan sempurna, seperti itu. Nah, baik, setelah kita tutup tadi ya, kita sambungkan kembali. Ini berarti tangki sudah penuh, kita kembali sambungkan lagi di konektor di mesin ya. Ya, udah masuk. Nanti baru kita, nah sebelum kita nyalakan ini harus dibuka dulu ya Sobat Bari. 1, 2, 3. Baru kita pompa supaya nanti bensinnya langsung ke dalam sini. Nanti bisa dilihat di filter bensin ini terisi penuh ya. Oke. Nah, setelah tadi bahan bakar, bicara bahan bakar, kita juga cek komponen lainnya Sobat Bari ya. Ini ada namanya komponen kontrol. Kontrol itu adalah di sini yang digunakan adalah handle tiller. Jadi handle tiller ini harus Sobat Bari coba cek kanan kiri pivotnya dia bagus atau tidak. Oke. Nah, kemudian selain itu juga komponen di sini throttle-nya, gasnya ya. Nah, ini bisa dilihat Sobat Bari, ini harus bisa berfungsi dengan baik ya. Nah, ini juga harus seperti ini. Oke. Di sini juga linkage-nya juga berfungsi ya. Open close throttle-nya ya. Nah, untuk di sini adalah kondisi start ya. Pada saat nanti jalan, ini pada saat start seperti ini pada saat idle. Ini pada saat Sobat Bari ingin berjalan ya, sekian RPM. Nah, jika mau konstan di sini, jangan lupa Sobat Bari lakukan penguncian di sini ya, supaya nanti kalau kita lepas dia tidak balik sendiri ya. Nah, ini adalah RPM yang kita inginkan seperti itu. Kalau misalnya kita buka lagi, dia akan kembali, nah lepas lagi ya. Oke, itu untuk handle dan throttle. Kemudian juga shifting ini untuk maju mundur kapalnya ya Sobat Bari. Jadi ini pada saat kondisi netral ya. Kalau Sobat Bari mau maju, otomatis dipindah ke sini ya. Nah, ini maju. Oke. Ini netral, ini mundur. Nah, ini pastikan dilihat di sini Sobat Bari ya. Pada saat Sobat Bari pindahkan ke maju, dia akan naik ya. Pada saat Sobat Bari mundurkan, dia akan turun. Seperti itu. Ini standar ya. Kemudian yang tak kalah pentingnya Sobat Bari ini adalah lanyard Sobat Bari ya. Apa sih lanyard? Lanyard ini yang seperti ini ya Sobat Bari ya. Atau biasa juga disebut capit udang di beberapa daerah. Nah, ini adalah kunci emergency stop ya. Jadi pada saat terjadi sesuatu yang kondisi emergency atau bahaya ya, ini bisa langsung kita cabut supaya mesin otomatis mati. Seperti itu ya. Nah, untuk menyalakannya juga jangan lupa Sobat Bari harus dipasang ya. Nah, ini seperti itu, dan disambungkan, dikaitkan entah itu di tangan atau di pelampung Sobat Bari. Seperti itu. Kemudian juga pastikan klem pada transom kapal Sobat Bari juga kuat ya. Jadi pada saat ini kita cek semua, ini tidak ada yang goyang. Propeller pun dicek ya Sobat Bari, kondisinya baik atau tidak. Karena kalau mesin baik tapi propellernya rusak, otomatis kapal Sobat Bari juga tidak bisa beroperasi dengan baik sesuai dengan yang Sobat Bari inginkan. Oke, demikian informasi untuk pengecekan sebelum pengoperasian ya. Dan mungkin ada satu hal yang saya lupa tadi, untuk pengisian bahan bakar, karena di sini ada uap bahan bakar ya. Nah, ini saya paham pasti ada dari beberapa Sobat Bari yang merokok, tapi
dipastikan untuk operasi pengisian bahan bakar ini hindari sambil merokok ya Sobat Bari, karena bisa terjadi kebakaran yang tidak kita bisa prediksi ya Sobat Bari, itu berbahaya. Jadi jangan sambil rokok seperti itu. Baik, itu semua yang sudah saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya untuk pre-operation mesin tempel 2 tak, atau apa saja yang perlu dilakukan sebelum mengoperasikan mesin tempel 2 tak ya. Kembali, jangan lupa ya, jika ada saran atau masukan untuk live kami berikutnya, silakan DM kami di Facebook atau Instagram atau YouTube ya, di sini ya, Yamaha Outboard Motor Indonesia ya. Untuk IG-nya itu adalah yamahamarine.id, untuk YouTube-nya Yamaha Marine Indonesia ya, PT Karya Bahari Abadi. Baik, demikian dari saya. Sobat Bahari semua di rumah, saya harapkan tetap sehat, tetap semangat, jaga keselamatan ya. Semoga kita berdoa dan pandemi ini segera berakhir ya. Baik, saya Agus, saya mohon pamit. Salam senyum Bahari, senyum Indonesia. Terima kasih.